Menurut aku privilege tinggal di Australia itu orang sini nggak gitu yang kepo, karena orangnya tuh semua sibuk kerja, sibuk punya kehidupan masing-masing. Waktu berlalu sangat cepat sini, jadi nggak ada yang bisa ikut campur dalam kayak anakmu udah sampai mana, anakmu kok belum bisa begini, kok belum bisa begitu gitu. Di sini tuh mereka lumayan mengerti bahwa anak itu pertumbuhannya beda-beda, perkembangannya beda-beda. Terus mereka nggak yang kepo buat ngajarin kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini gitu-gitu. Kalau kita nanya mereka akan ajarin dengan senang hati, tapi mereka nggak ikut campur, jadi nggak bikin stres, tau nggak sih? Terus habis itu, kalau misalnya di sini itu kita itu banyak dapat barang bekas. Dalam arti bukan yang buruk ya barang bekasnya. Barang bekasnya itu jadi misalkan ada temenku yang udah beli baju anak kecil gitu. Anak kecil tuh cepet banget kan besarnya, apalagi baby newborn gitu. Nah dia tuh udah nggak pakai lagi karena udah nggak muat. Terakhir dikasih ke aku, dipakai sama Joel. Padahal masih bagus banget. Jadi kalau dibuang itu kan sayang ya. Terakhir dikasih lah ke orang, nanti dari aku masih bagus dikasih lagi ke orang lain. Ya kita nggak mungkin ngasih barang yang jelek lah, yang udah usang atau gimana. Benar. Jadi semua itu masih kepake, dikasih ke sini turun temurun gitu. Tapi kita nggak malu untuk memakai barang yang bekas orang gitu. Ada barang yang dikasihnya juga branded nggak sih, kayak Peter Alexander? Iya. Ada merek Seed, ada merek Peter Alexander, ada bahkan frame kita aja nih Bugabu kan. Ini kita beli itu second dan masih bagus banget, masih kayak baru. Tapi kita beli itu benar-benar murah. Aslinya itu ya harganya $2.000-an, berarti sekitar 20 jutaan kan. Aku beli cuma berapa? Cuma $75. $75? Iya. Berarti kalau di rupiah 75.000. Hah? 750.000 nggak sih? Oh iya, 750.000. Tapi yang aslinya itu 2.000-an loh. Aslinya 2.000-an, benar. Iya. Tapi di sini tuh itu normal banget. Jadi nggak perlu malu untuk pakai barang bekas, untuk ngambil barang bekas atau nanya, kamu ada nggak yang nggak kepake lagi? Itu tuh nggak perlu malu karena itu di sini normal banget. Gimana kalau biaya hidup yang lain? Kayak misalnya susu, popok? Popok, oke lah popok. Popok memang kita bisa diskon ya, kita beli value pack gitu. Kau biasa beli dari mana? Amazon sering promo. Nah, terus kita ada temen yang punya subscribe sama Amazon, jadi kita dapat free delivery. Terus plus kalau ngomongin soal ASI ngomongin susu, kebetulan Joel ini full ASI. Puji Tuhan cukup ASInya. Tapi kalau ngomongin soal formula memang agak pricey sih kalau bayinya minumnya banyak. Cuma karena Joel nggak minum formula, kita lumayan hemat ya di susu. Nggak ada beli soalnya. Sekolahnya di mana? Sekolah mahal dong kalau misalnya punya anak di Australia. Kalau kita udah jadi orang sini, alias PR, kalau public school itu katanya free. Kalau public free? Benar. Tapi kebanyakan orang tuh nggak mau public. Kalau kita orang Asia itu kebanyakan mau anaknya tuh di private school. Soalnya katanya lebih gimana ya, mereka merasa lebih aman aja untuk pertemanannya gitu, apa pembahasan sekolahnya. Gimana rasanya kamu jadi papa muda? Kan kamu tuh masih muda ya, masih usia 27 tahun, tapi udah punya anak satu. Benar juga. Tapi 27 emang muda, 27 normal tau. Tapi di negara ini kita tuh baby tau. Kayak bosku tuh sampai bilang pas aku hamil, kamu tuh just a baby, dan kamu punya baby. You're a baby and you have a baby katanya. Bener sih, aku juga punya teman, dia udah umur 34 gitu. Dia suaminya kayak 40, mereka kayak take it easy banget gitu. Perasaan aku seneng ya, karena aku di umur muda gini bisa punya anak. Berarti aku kalau dia nanti udah besar, SMP gitu, bahkan SD akhir, aku bisa main-main sama dia, bisa main bola, bisa main badminton. Jadi perasaan aku senang banget. Di satu sisi lagi, aku mikir, berarti masa mudaku, aku nggak main-main dong. Kan banyak tuh orang, you only live once, jadi anak mudanya di spend tanpa bertanggung jawab gitu. Tapi aku mikir, justru
masa mudaku tuh bagus banget. Aku bisa ngabisin sama anak. Jadi nanti pas aku agak berumur dikit, aku bisa main-main sama dia. Terus kalau gitu, gimana soal kamu yang keberatan nggak sih kayak di usia kamu semuda ini tapi kamu udah harus bekerja untuk membiayai istri dan anak? Karena jujur itu nggak gampang loh, di negara orang kita nggak ada yang bantuin, kita nggak ada orang tua di sini yang bantu jaga anak atau suster atau siapa yang bantu gitu untuk jaga anak. Jadi kita berdua bisa kerja, tapi dia yang harus kerja dari pagi sampai selesai gitu. Mungkin kamu kerja juga? Aku kerja tapi dikit, cuma 15 jam per minggu. Itu pun ketika aku kerja dia jaga anak. Otomatis ketika dia pulang kerja, dia belum sempat istirahat, dia harus jaga anak lagi gitu. Dibilang susah sih enggak juga ya, soalnya aku kan tetap kerja kayak biasa gitu. Arli terjebak guys. Bentar, kenapa nih susah banget masuknya? Bentar. Terjebak panik di guys, tanah. Berarti buat kamu biasa aja? Iya. Kamu nggak terbeban menjadi bapak, membiayai istri dan anak? Nggak juga sih, soalnya aku merasa uangku tuh dipakai untuk hal yang benar, untuk membiayai keluarga. Aku nggak usah capek-capek peer pressure, ngerasain peer pressure dari teman-teman sebayaku. Aku nggak usah capek-capek ngelewatin hal-hal yang aku nggak harus lewatin gitu. Gimana pendapat kamu soal nanti kalau dia udah gede, terus boleh nggak dia pergi malam sama teman-temannya? Karena ini kan negara luar ya, jadi mereka tuh di sini tuh hidupnya tuh kelayapan malam-malam dan itu normal untuk negara ini gitu. Boleh nggak dia nginep di rumah temennya? Boleh nggak dia pergi malam sama temennya, party atau apa gitu? Ini menarik sih, soalnya ini tuh challenge buat aku juga. Gimana caranya aku tuh bisa menjadi ayah yang asik. Jadi aku tuh dulu pas kecil tuh punya temen yang kayak aku ajak main, dia nggak mau, dia maunya tuh sama keluarganya. Itu challenge untuk aku, gimana caranya supaya aku tuh bisa menjadi sosok yang dia tuh seneng main. Jadi dia tuh nggak perlu cari teman, dia nggak perlu, temenan itu pasti masih diharuskan ya, kayak dia tuh pasti tetap punya banyak teman, tapi dia nggak mencari kesenangannya dari temennya itu. Dia dari keluarganya, dari aku, dari kamu, dia tuh udah merasa cukup gitu. Nah kalau misalnya dia udah dapetin itu, otomatis dia nggak akan mau keluar malam-malam. Seandainya dia mau juga, kita tinggal bilangin kayak, kan bisa siang atau sampai jam tertentu. Toh besok kamu masih harus kayak gini, kita tetap bikin dia aktif di pagi hari gitu. Jadi di malam hari dia nggak harus keluar untuk nyari fun-nya dia gitu. Ya kan? Kalau menurut kamu gimana? Tapi kan kalau kadang ada peer pressure dari pertemanan, kayak lu kalau nggak gini berarti nggak asik, lu nggak bisa masuk dalam pertemanan kita gitu. Karena kita tuh orangnya asik, lu nggak gaul. Justru karena anak kita tuh nanti dapat perhatian penuh dari kita, dia bakalan punya hati yang seneng, dan dia tuh pasti juga disenengin sama teman-temannya gitu loh kalau menurut aku. Karena dari keluarga yang baik pasti nanti karakternya jadi baik. Nah kalau misalnya dia udah merasa dia tuh penuh kasih gitu kan, nah teman-temannya juga pasti seneng sama dia. Nah, kalau dibilang nggak gaul segala, mungkin lebih ke dia nggak cakap kotor, dia nggak ini itu, dia nggak minum-minum misalnya, atau apa nanti ke depannya. Lihat deh guys, jadi gimana kalau nanti anak kamu malam-malam masih main kayak gitu di sini? Gimana sih cara ini? Mana sih mereka kok hilang? Mana sih? Tuh. Aku yang menutupinya. Mereka tuh masih jam segini tuh masih main-main. Lihat, terus sana ya, kalau kita hadap sini. Di belakang sana tuh ada bapak dan anak, mereka lagi main bola jam segini. Ini jam berapa sekarang? Itu aku sama Joel nanti ke depannya kayak gitu. Ya kan Dek? Nanti kita gitu kan Dek? Nih aku sama Joel nih. Nih, nah nanti kami tuh main di taman ya. Nanti mau main di taman sama Dedi, main bola. Kita gimana dong? Mami bikinin kita makan malam.